Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2521. Stephen segera berjalan menuju menara raksasa itu. Menara itu terlihat sangat dekat, tetapi sebenarnya sangat jauh dari Stephen. Stephen tidak berani terbang ke sana dengan meriah, jadi dia hanya bisa berjalan ke sisi itu dengan berjalan kaki. Stephen menemui banyak bahaya di sepanjang jalan, tetapi mereka dengan mudah diselesaikan satu persatu. Beberapa jam kemudian, Stephen tiba di bagian bawah menara raksasa. Seperti yang diharapkan Stephen, sudah ada beberapa orang yang berdiri di bawah menara raksasa saat ini. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang berbeda, dan sekilas mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. Mereka berdiri cukup jauh satu sama lain, dan masing-masing kekuatan waspada. Sisi lain, Stephen melihat beberapa orang pohon kehidupan mengenakan jubah berdiri di sebelah kirinya, jadi dia berjalan mendekat. Ketika orang-orang itu melihat Stephen, mereka membungkuk dan berteriak kepada Stephen, "Gangguan." Petik 2. Stephen mengangguk kepada orang-orang ini, dan kemudian bertanya, "Apakah Anda mendapatkan sesuatu?" "Kami baru saja mengobrol singkat, semua orang telah panen mereka sendiri, dan ada banyak hal yang tidak tersedia di luar," kata salah satu lelaki gemuk itu. "Oh." Stephen mengangguk, lalu berkata, "Aku tidak punya kesempatan untuk bertanya kepada kalian sekarang. Sekarang kamu punya waktu, jadi tolong laporkan namamu." "Namaku Slok," si gemuk kata pria. "Nama saya DeRozan." Petik 2. "Nama saya Kai Huang." Petik 2. Beberapa orang di depan Stephen memperkenalkan diri. "Baiklah." Stephen mengangguk dan berkata, "Kamu harus tahu bahwa aku adalah orang yang bertanggung jawab atas operasi ini, jadi aku harus mencari tahu apa yang telah kamu peroleh. Slok, mari kita mulai denganmu." Mendengar apa yang dikatakan Stephen, Slok dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Sejujurnya, masing-masing dari mereka menemukan beberapa hal yang baik, dan menurut mereka yang terbaik adalah menyembunyikan hal-hal ini, karena setiap orang memiliki motif egois. Jika mereka benar-benar tidak dapat menyembunyikannya, mereka akan mempertimbangkan untuk menyerahkannya kepada organisasi. Dan jika mereka memberitahu Stephen semua peluang yang telah mereka peroleh, maka Stephen dapat memaksa mereka untuk menyerahkan peluang tersebut. Itu akan buruk. Apakah kamu tidak ingin mengatakannya?" Stephen tiba-tiba bertanya dengan wajah dingin. Slok dan yang lainnya langsung tegang, lalu Slok berkata, "Tentu saja kami ingin membicarakannya. Saya menemukan beberapa hal yang terlihat bagus. Silakan lihat mereka dalam kekacauan." Setelah selesai berbicara, Slok mengambil itu dari sakunya. Sesuatu keluar. Banyak dari hal-hal ini belum pernah dilihat oleh Stephen, dan mereka bahkan tidak ada dalam database si idiot, tetapi mereka harus berharga dengan mata telanjang. Di antara hal-hal tersebut, ada jubah yang paling mengejutkan Stephen, karena ketika Slok mengenakan jubah itu, dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk terbang. Ini adalah hal kedua yang dilihat Stephen selain kerangka yang dapat membuat orang memiliki kemampuan untuk terbang. Meskipun benda ini tidak dapat meningkatkan keefektifan tempur orang terlalu banyak, kepraktisannya jelas merupakan yang terbaik. "Ini semua peluang yang saya temukan di sini." Slok membungkuk di depan Stephen dan berkata, "Kamu beruntung, bagaimana denganmu?" Stephen memandangi dua orang lainnya. Dua lainnya melihat bahwa Slok ada di bawah, jadi mereka hanya bisa memberitahu Stephen kesempatan yang mereka peroleh, tetapi kemungkinan kedua orang ini sedikit lebih buruk, dan mereka tidak bernilai tinggi bagi Stephen. Ya, semua orang telah menuai peluang mereka. Stephen mengangguk tanpa ekspresi. "Discord, aku tidak tahu kesempatan apa yang kamu terima. Bisakah kamu menunjukkan kepada kami?" Slok bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu ingin melihat?" Stephen bertanya dengan bercanda. Melihat ekspresi Stephen,
Slok langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak ingin melihatnya, saya tidak ingin melihatnya." Petik 2. Huff. Stephen mendengus dingin, tidak banyak bicara, tetapi berbalik dan berjalan di bawah menara. Berdiri di bawah menara, dia benar-benar merasakan ketidakberartiannya sendiri dibandingkan dengan menara ini. Dia benar-benar seperti semut. Stephen berjalan mengitari menara sebentar, dan akhirnya melihat sebuah pintu. Pintu ini sangat besar sehingga ketinggian pintu ini saja harus setinggi 10 lantai. Bab 2522. Stephen berdiri di bawah pintu, melihat kata-kata "pagoda langit" di pintu dan berpikir keras. Keempat karakter ini dalam karakter Cina yang disederhanakan, jadi jelas bahwa menara langit ini harus terkait dengan kerajaan naga, jika tidak maka harus langit atau semacamnya. Menurut apa yang dikatakan si idiot, tempat ini seharusnya diciptakan oleh peradaban yang lebih tinggi. Mungkinkah dipahami bahwa peradaban yang lebih maju ini mungkin terkait erat dengan kerajaan naga? Jika ini masalahnya, maka masalah ini menjadi rumit. Awalnya, kerajaan naga mirip dengan negara lain di bumi. Bahkan jika ada perbedaan antara kekuatan dan kelemahan, itu terbatas pada tingkat peradaban di bumi. Akibatnya, tiba-tiba muncul peradaban yang lebih maju yang terkait dengan kerajaan naga. Apa yang Anda ingin negara lain lakukan? Pada saat ini, semakin banyak orang di sekitar menara langit, dan mereka yang datang dari tempat yang lebih jauh telah tiba di dasar menara langit. Slok dan yang lainnya menemukan Stephen. Saat ini, semua anggota pohon kehidupan telah berkumpul, termasuk Stephen. Totalnya ada 7. Gangguan. Ada banyak orang di sini, dan harus ada beberapa petualangan. Mengapa kita tidak membunuh mereka semua dan merampok barang-barang mereka? Bagaimana menurutmu? Slok bertanya pada Stephen dengan suara rendah. Bunuh mereka. Stephen mengangkat alisnya dan memandangi gelombang orang yang berdiri tersebar di kejauhan. Jumlah orang tersebut tidak banyak, karena jam buka pintu masuk dibatasi, sehingga hanya beberapa orang saja yang masuk. Ini jauh lebih sederhana daripada apa yang kami cari, kata Slok. Ini cara yang bagus, tetapi bisakah kamu memastikan untuk membunuh semua orang di sini? Stephen bertanya. Tidak mudah membunuh mereka. Orang-orang ini hanyalah petugas keamanan dari tim investigasi luar. Mereka tidak kuat. Tidak perlu waktu semenit pun untuk membunuh mereka sendirian, kata Slok dengan bangga. Mungkin seperti ini di luar, tapi jangan lupa di mana ini. Setelah kita masuk, semua orang terpencar. Apakah kamu tahu kesempatan apa yang mereka punya? Kamu punya jubah terbang, jadi mungkin orang lain juga akan mendapatkannya. Apa yang bisa menyelamatkan hidup mereka? Kita belum dapat membunuh mereka pada saat itu. Setelah mereka pergi dari sini, biarkan masalah itu keluar. Lalu bagaimana pohon kehidupan kita bisa mendapatkan pijakan di dunia luar? Stephen bertanya dengan suara yang dalam. Mendengar apa yang dikatakan Stephen, wajah Slok membeku, dan kemudian dia berkata dengan serius, "Kamu benar, aku menerima begitu saja." Petik 2. Kebetulan, adalah mungkin untuk menderita bencana, kata Stephen. Ya, semua orang di sekitar menganggukkan kepala. Solo melirik Stephen, tetapi tidak banyak bicara. Pada saat ini, terdengar suara mendengung dari gerbang menara langit di samping Stephen. Stephen dan yang lainnya buru-buru mundur, menatap pintu dengan cermat. Mengikuti suara itu, pintu terbuka sedikit. Orang-orang yang mendengar gerakan di sekitar berlari menuju sisi ini satu demi satu. Di bawah tatapan semua orang, pintu terbuka penuh. Sebuah bagian tanpa akhir yang terlihat muncul di depan semua orang. Orang-orang di luar pintu saling memandang dengan cemas. Jelas, pintu terbuka untuk membiarkan orang masuk. Tapi sekarang tidak ada yang tahu apa yang ada di menara ini, jadi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Pergi. Stephen memberi perintah, dan memimpin untuk berjalan di pintu. Anggota pohon kehidupan lainnya tidak banyak bicara, dan mengikuti Stephen satu demi satu. Selain itu,
Orang-orang dari berbagai negara melihat pemandangan ini, namun tidak langsung menindaklanjutinya, melainkan memilih untuk terus mengamati. Ketika Stephen dan yang lainnya masuk ke pintu, tiba-tiba beberapa lampu menyala dari Stephen dan yang lainnya. Saat berikutnya, Stephen dan yang lainnya menghilang di depan semua orang. Gerbang menara langit akan ditutup. Petik 2. Sebuah suara yang dalam bergema di telinga semua orang, dan dengan suara itu, gerbang itu tiba-tiba mulai menutup sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, tidak ada yang berani diam di tempat untuk mengamati lagi. Semua orang bergegas menuju pintu, dan dalam sekejap mata, puluhan orang menyerbu ke dalam pintu. Setelah itu, gerbang menara langit ditutup. Di sisi lain, Stephen hanya merasakan kilatan cahaya putih di depannya, dan ketika dia muncul lagi, dia mendapati dirinya berdiri di tempat yang sangat luas. Cahaya putih di sekitarnya berkedip sebentar, dan Slock dan yang lainnya muncul di sampingnya satu persatu. Namun, pada saat ini, Stephen sama sekali tidak memperhatikan orang-orang ini, semua perhatiannya ada di depannya. Tepat di depannya ada tulang di mana-mana. Tulang-tulang ini berserakan di mana-mana. Dilihat dari penampakan tulang-tulang tersebut tidak berasal dari makhluk yang sama, melainkan banyak makhluk yang bercampur menjadi satu. Tempat apa ini? Slock juga melihat tulang-tulang itu berserakan di tanah, dan bertanya dengan ngeri. Lantai pertama menara langit. Stephen menunjuk ke sebuah tablet batu tidak jauh dari sana. Ada 3 kata yang tertulis di loh batu dengan mengesankan, lantai pertama. Lantai pertama menara Cakrawala. Apakah itu berarti ada lantai 2 dan 3? Slock bertanya. Seharusnya begitu. Stephen mengangguk. Saat berbicara, lampu samping berkedip. Saat berikutnya, orang-orang dari negara lain muncul di samping Stephen dan yang lainnya. Ketika mereka melihat tulang belulang berserakan di tanah, mereka semua berseru. Tidak ada yang menyangka mereka akan muncul di tempat seperti itu, yang terlihat seperti kuburan raksasa. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di telinga semua orang. Lantai 2 Tower of the Sky telah dibuka, silakan pergi secepatnya. Petik 2. Mengikuti suara itu, sebuah pintu tiba-tiba muncul jauh di depan semua orang. Pintunya terbuka, dan sepertinya mengarah ke menara langit lantai 2. Tetapi semua orang tidak bergerak saat ini, karena begitu banyak tulang di tanah membuat semua orang ketakutan. Tidak ada yang tahu bagaimana tulang-tulang ini muncul di sini. Mungkinkah makhluk yang datang untuk menjelajahi menara langit sebelumnya? Pada saat ini, Stephen mengambil beberapa langkah ke depan, berjongkok dan mengambil tulang di tanah. Setelah menonton sebentar, Stephen berjalan lurus ke depan. Bab 2523. Stephen berjalan maju dengan sangat tiba-tiba, yang membuat semua orang sedikit bingung. Mungkinkah dia sudah melihat sesuatu? Orang-orang dari pohon kehidupan melihat bahwa Stephen telah bergerak maju, dan mereka semua mengikuti Stephen. Perselisihan, apakah kamu tahu mengapa ada begitu banyak kerangka di sini? Slock bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Stephen menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu berani maju begitu mudah? Apakah kamu tidak takut dengan jebakan? Slock bertanya. Selain pintu keluar di sana, bisakah kamu menemukan pintu keluar lain? Stephen menunjuk ke pintu jauh dan berkata, benar apa yang kamu katakan? Slock mengangguk, kecuali pintu tepat di depan seluruh ruang besar, kamu tidak dapat melihat pintu masuk atau keluar di tempat lain. Jika saya tidak salah, tulang-tulang ini seharusnya adalah makhluk yang menjaga lantai pertama, tetapi mereka dibunuh sebelumnya, dan setelah makhluk ini dibunuh, lantai kedua menara langit akan dibuka, kata Stephen. Apakah itu berarti seseorang datang sebelum kita? Slock bertanya. Ya. Stephen mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Slock berkata dengan ngeri. Bagaimana tidak mungkin? Jika seseorang tidak datang sebelum kita, bagaimana organisasi kita tahu tentang menara langit? Tanya Stephen. Mendengar kata-kata Stephen,
Beberapa orang di sekitar terkejut sesaat, dan kemudian menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Artinya, seseorang dari organisasi kita sudah lama berada di sini. Slok berkata dengan bersemangat. Ya, Stephen mengangguk. Sejak si C menyebutkan menara langit, dia yakin bahwa Bogut pasti datang ke sini, karena Bogut adalah leluhur Duke, dan medan perang ekstrateritorial asli adalah sangat logis bahwa Bogut memasuki menara langit, sarang Duke, dan tulang-tulang ini kemungkinan besar adalah makhluk yang dibunuh Bogut sejak awal. Stephen berpendapat bahwa menara langit harus mirip dengan penjara bawah tanah di dalam game, dan jalan ke lantai berikutnya hanya akan dibuka setelah melewati lantai pertama. Bogut mungkin sudah membersihkan lantai 1 sebelumnya, dan sekarang dia akan langsung mendapat kesempatan untuk masuk ke lantai 2 setelah menunggu seseorang masuk. Stephen berjalan maju sambil berpikir, dan segera datang ke pintu. Pintu ini sangat ajaib, muncul tiba-tiba di tanah, sama seperti pintu di Doraemon. Pintunya terbuka, tetapi Anda tidak dapat melihat apapun di dalam pintu. Situasi ini sama dengan alam rahasia di medan perang luar sebelumnya. Ayo pergi ke lantai 2 untuk melihat-lihat, kata Stephen, dan menjadi orang pertama yang memasuki pintu. Beberapa orang saling memandang dan berjalan ke pintu bersama. Saat matanya menjadi gelap dan kemudian menyala, Stephen menemukan dirinya di tempat baru. Ketika dia melihat segala sesuatu di depannya dengan jelas, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Di depannya ada sejumlah besar makhluk tak bernama, dan semua makhluk ini hidup. Selamat datang di lantai 2 menara langit. Bunuh binatang penjaga ini, dan kamu akan diberi hadiah dengan murah hati. Bersihkan semua binatang penjaga, dan lantai 3 menara langit akan dibuka. Suara yang dalam terdengar. Stephen mengerutkan kening. Membunuh monster dan merebut harta, bukankah ini hanya salinan dari game? Pada saat ini, lampu di sekitar Stephen terus menyala, dan orang-orang muncul di sekitar Stephen satu persatu, dan suara yang dalam terus berulang. Makhluk macam apa ini? Slok berkata, melihat ke depan dengan ngeri. Hal-hal di sini, mungkin, adalah nenek moyang dari makhluk-makhluk di medan perang asing, kata Stephen dengan mata menyipit. Nenek moyang makhluk medan perang alien. Semua orang memandang Stephen dengan curiga. Stephen tidak menjelaskan, tetapi dengan hati-hati melihat makhluk di depannya. Makhluk-makhluk ini bisa dikatakan aneh dan akrab baginya. Dia mengatakan tidak dikenal karena dia belum pernah melihat makhluk seperti itu di dunia luar, dan mengatakan dia akrab karena ada beberapa makhluk yang terlihat seperti yang disebut binatang penjaga di medan perang di luar domain. Sangat mirip. Misalnya, makhluk mirip monyet yang berada beberapa puluh meter di sebelah kanannya tampak sangat mirip hantu di medan perang ekstrateritorial. Kadal merah besar yang berapi-api berjarak 20 meter dari kiri terlihat persis seperti naga bumi di medan perang asing. Penampilan yang mirip, dan fakta bahwa Bogut pernah muncul di sini sebelumnya, memberi Stephen alasan untuk percaya bahwa makhluk-makhluk ini di sini harus menjadi nenek moyang dari makhluk-makhluk ajaib di medan perang ekstrateritorial. Mungkin jutaan tahun yang lalu, Bogut datang ke sini secara kebetulan, menyelesaikan level pertama di sini, dan kemudian memperoleh DNA dari beberapa makhluk di sini, dan kemudian menggunakan bioteknologi untuk melakukan modifikasi pada tingkat tertentu pada makhluk di sini. Keunikan makhluk di medan perang ekstrateritorial dan peluang di medan perang ekstrateritorial kemungkinan besar dikembangkan dari teknologi tertentu yang diperoleh di sini. Bab 2524, bahkan mungkin dikeluarkan dari sini. Lihat ke sini. Seseorang tiba-tiba berteriak. Semua orang mengikuti prestise dan menemukan ada pintu tidak jauh dari mereka. Ada lampu berkedip di pintu itu, dan dua kata tertulis di samping pintu itu. Keluar. Ini pintu keluarnya, teriak seseorang dengan semangat. Banyak orang di tempat kejadian menunjukkan ekspresi lega. Bagi sebagian besar orang, datang ke tempat yang jelas bukan milik peradaban bumi ini masih banyak tekanan psikologis, apalagi semua orang tidak tahu harus berbuat apa.
Keluar dari sini, apa yang disebut pintu keluar muncul di depan semua orang meskipun kita tidak tahu apakah pintu keluar itu asli atau palsu, setidaknya itu memberi jalan keluar bagi semua orang. Lihat baik-baik di dalam binatang penjaga itu, ada sesuatu, kata seseorang dengan keras. Mendengar ini, semua orang melihat binatang penjaga di depan lagi. Benarkah? Ya, sepertinya bayi. Banyak orang berteriak kegirangan. Stephen menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Ada sebuah meja di tengah binatang penjaga yang berbeda, dan benda yang berbeda ditempatkan di setiap meja. Ada palu merah tua, dan ada benda seperti buah seukuran kepala yang terlihat sangat aneh. Binatang penjaga itu mengelilingi platform ini. Berjalan mondar-mandir, seolah-olah menjaga hal-hal ini. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir sudah mengerti bahwa ada banyak harta karun di lantai 2 yang disebut Menara Langit, dan jika Anda ingin mendapatkan harta karun tersebut, Anda harus membersihkan binatang penjaga yang menjaganya. Ini persis sama dengan memainkan salinan untuk menyikat peralatan di dalam game. Ekspresi Stephen sedikit aneh. Mungkinkah yang disebut Tower of the Sky adalah game online dengan tingkat peradaban yang lebih tinggi? Perselisihan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Slok bertanya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Bunuh semua ini, lalu pergi ke lantai 3, pasti ada lebih banyak harta di lantai 3, kata Stephen. Apakah kamu ingin membunuh semua ini? Slok memandangi binatang penjaga di depannya, wajahnya sedikit gugup. Meski sangat kuat, ia masih takut saat menghadapi makhluk tak dikenal tersebut. Stephen tidak takut, tetapi karena ada umpan meriam gratis sekarang, akan terlalu boros untuk tidak menggunakannya. Tepat ketika Stephen akan memerintahkan Slok dan yang lainnya untuk menjadi umpan meriam, seseorang di sampingnya tidak dapat menahannya. Pria itu mengenakan seragam Stars and Stripes, dan dia adalah penjaga tim investigasi Stars and Stripes. Pria itu berjalan dengan hati-hati menuju tempat berkumpulnya binatang penjaga. Binatang penjaga ini dibagi menjadi beberapa area berdasarkan jenisnya. Setiap blok seluas lapangan sepak bola, dan binatang penjaga tersebar di antara mereka. Berbagai jenis binatang penjaga dibedakan dengan jelas, meskipun ada mereka dipisahkan oleh benda, tapi setiap binatang penjaga tidak akan melintasi perbatasan ke wilayah dewa penjaga lainnya. Tempat di mana pria bintang dan garis itu pergi adalah di kanan dan kiri depan, di mana sekelompok binatang penjaga seperti kelinci berkumpul, dan di platform tengah binatang penjaga ini ada palu merah tua. Di antara semua binatang penjaga yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang, binatang penjaga mirip kelinci ini seharusnya yang paling tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tubuh mereka hanya seukuran anjing teddy, dan hampir tidak ada perbedaan penampilan dari kelinci itu adalah bulu putih, yang tidak hanya membuat orang merasa takut, tetapi bahkan memberi orang perasaan lucu. Mungkin karena inilah orang-orang dari Stars and Stripes mengambil risiko untuk pergi ke daerah ini. Saat ini, Stephen tidak terburu-buru lagi, dia melipat tangannya dan melihat bintang dan garis. Stars and Stripes berjalan dengan hati-hati, mengawasi kelinci dengan waspada di setiap langkahnya. Tetapi kelinci tidak banyak bergerak, beberapa berbaring di tanah, dan beberapa sesekali melompat-lompat beberapa kali. Mereka tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Akhirnya, bintang dan garis berjalan ke area kelinci. Akibatnya, kelinci tetap tidak bergerak sama sekali. Meskipun kaki pria bintang dan garis itu menyentuh tubuh mereka, kelinci itu masih sangat pendiam. Stars and Stripes menghela napas lega. Orang-orang di sekitar menonton semua ini juga menghela nafas lega. Tampaknya lapisan kedua ini tidak terlalu berbahaya. The Stars and Stripes terus berjalan maju, dan segera sampai di depan panggung. Dia melihat palu merah di atas meja, dengan sinar serakah di matanya. Dia menjilat bibirnya, lalu mengulurkan tangan dan mengambil palu di tangannya. Palu itu berat untuk dipegang, dan sangat dingin. Berhasil. Wajah bintang dan garis menunjukkan kegembiraan. Pada saat ini, seruan datang dari kejauhan.
Orang-orang Stars and Stripes terkejut dan melihat sekeliling. Melihat hal tersebut, keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya. Di sekelilingnya, kelinci yang awalnya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan semua menghadapnya saat ini. Ada cahaya merah di setiap mata kelinci. Kelinci-kelinci ini membuka mulutnya, dan bukannya gigi kelinci di mulutnya, ada deretan taring tajam. Saat berikutnya, kelinci-kelinci ini bergegas maju. Jeritan terdengar, dan kemudian menghilang segera. Pria bintang dan garis ini, yang sangat kuat dalam pertempuran, hanya berteriak sebelum dicabik-cabik dan dimakan oleh kelinci. Setiap orang yang melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri tercengang. Kelinci ini begitu kuat. Bab 2525. Dalam keadaan normal, mereka yang bisa menjadi penjaga tim investigasi Stars and Stripes sangat kuat, setidaknya mereka harus berada di level Battle Saint. Tetapi bahkan dengan kekuatan seperti itu, ketika berhadapan dengan sekelompok kelinci yang tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tidak ada ruang untuk melawan dan mereka hancur berkeping-keping. Hasil seperti itu membuat semua orang yang hadir sangat ketakutan. Pada saat ini, seekor kelinci yang jauh lebih besar dari kelinci lainnya melompat ke peron dengan palu di mulutnya. Kelinci ini tidak hanya lebih dari 2 kali ukuran kelinci lainnya, tetapi juga warnanya lebih putih. Kelinci ini meletakkan palu di mulutnya di atas meja, lalu berdiri tegak dan melirik ke arah orang di depannya. Semua orang melihat kata penghinaan di mata kelinci. Semua orang yang hadir tercengang. Sekelompok tuan seperti itu dibenci oleh seekor kelinci. Saat berikutnya, kelinci berbicara. Kamu sampah, hanya karena kamu juga ingin mengambil harta di sini, tunggu puluhan ribu tahun lagi. Kelinci itu berbicara. Semua orang yang hadir bahkan lebih tercengang. Kelinci ini tidak hanya membenci orang, tetapi juga banyak bicara. Apakah ini membuat film? Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya pemecahnya datang, tapi ternyata seperti ini. Sangat mengecewakan, lanjut Rabbit. Bagaimana kamu bisa bicara? Seseorang bertanya. Apakah sulit untuk berbicara? Kelinci bertanya balik. Semua orang kehilangan kata-kata. Benar-benar tidak sulit untuk berbicara, tetapi seharusnya kelinci sulit untuk berbicara, bukan? Semua orang yang lewat, jangan tertipu oleh penampilan Raja Kelinci. Pria itu sangat kejam. Kenapa kamu tidak datang dan bermain denganku? Aku jauh lebih lembut darinya, dukun. Petik 2. Sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Semua orang melihat ke samping, dan melihat makhluk seperti katak seukuran bola basket tergeletak di atas meja di area di sebelah kelinci. Ada banyak kodok lain selain kodok ini, tetapi mereka tidak sebesar kodok ini, dan yang baru saja berbicara adalah kodok besar ini. Jin-chan, jangan kentut. Denganku, kamu akan tercabik-cabik paling banyak. Denganmu, kamu akan ditelan hidup-hidup. Di perutmu, kamu akan terkorosi dan dicerna oleh cairan lambungmu. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Lebih baik mati, kata kelinci dengan jijik. Itu lebih baik daripada dimakan hidup-hidup, parau. Kata kodok, yang disebut kelinci Golden Tooth. Melihat kedua binatang itu berbicara di depannya, para manusia yang hadir kembali terkejut. Mereka mengira mereka cukup siap secara mental untuk menara langit, tetapi ketika kelinci itu mengobrol dengan Jin-chan dengan sopan, semua orang merusak pertahanan mereka tanpa terkendali. Jika aku jadi kalian, aku tidak akan hanya berdiri di sana. Petik 2. Tiba-tiba seekor monyet yang duduk di platform tepat di depan berkata. Monyet ini terlihat sangat mirip dengan hantu, dengan tubuh abu-abu dan hitam. Di sebelahnya ada kelompok monyet yang sama, tetapi warnanya tampak lebih abu-abu. Monyet juga berbicara. Bagi semua orang, dengan 2 contoh sebelumnya, ucapan monyet tidak begitu sulit untuk mereka terima. Kamu hanya punya 1 jam untuk menembus level. Setelah 1 jam, penghalang dari beberapa dari kita akan hilang. Pada saat itu, kamu tidak punya cara lain selain melarikan diri,
kata monyet itu sambil memegangi dadanya dengan tangannya. Tangan, tampak seperti manusia. Gaya Pai. Manusia yang hadir saling memandang dengan cemas. Tidak ada yang tahu apakah yang dikatakan monyet itu benar atau tidak, tetapi tidak ada yang berani mempercayainya, karena jika yang dia katakan itu benar, maka waktu penjelajahan mereka hanya tersisa 1 jam. Benda-benda ini memiliki jangkauan gerak. Petik 2. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang mengikuti prestise dan melihat Stephen dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak terkalahkan. Jika Anda mengumpulkan kekuatan beberapa orang dan membunuh binatang penjaga ini satu persatu dari tepi, 1 jam sudah cukup untuk membersihkan suatu area, lanjut Stephen. Bab 2526. Seperti game online, bersihkan dulu monsternya, lalu lawan bosnya, kata seseorang. Yah, tidak apa-apa memperlakukan ini sebagai permainan. Atau, ini sendiri adalah permainan, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, kelinci, kodok, dan monyet semuanya memandang Stephen. Aku mencium bau yang familiar padamu, dan ada seseorang dengan bau yang sama sepertimu bertahun-tahun yang lalu, kata kelinci dengan mata menyipit. Oh, Stephen mengangkat alisnya. Aku juga ingat, pria itu sangat kuat, tapi sayang sekali dia menghabiskan terlalu banyak energi di lantai pertama. Ketika aku mendengar dia mengatakan bahwa seseorang mengosongkan lantai pertama, aku terkejut, dukun, kata kodok. Apa hubunganmu dengan orang itu? Monyet memandang Stephen dan bertanya. Tidak masalah. Stephen menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia yakin bahwa yang dibicarakan kelinci adalah Bogut. Nafas yang sama juga normal. Oh, kelinci, kodok dan monyet bersama. Perselisihan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Slok mau tidak mau bertanya. Kamu lakukan apa yang aku katakan, kita hanya punya 1 jam, jangan sia-siakan, serahkan monyet ini padaku, kata Stephen. Oke. Slok mengangguk gugup. Meskipun metode yang dikatakan Stephen layak, dia masih sangat gugup. Lagi pula, ini adalah makhluk tak dikenal di depannya. Menghadapi makhluk tak dikenal, manusia naluriah akan merasa takut. Setelah itu, Stephen berjalan ke area di mana monyet itu berada. Monyet-monyet itu jauh lebih aktif daripada kelinci. Ketika Stephen mendekati mereka, mereka semua melompat-lompat dengan penuh semangat. Apakah kamu yakin kristal evolusi di platform tengah monyet? Stephen bertanya lagi pada si idiot. Tentu, itu kristal evolusi. Suara si idiot terdengar. Stephen menyipitkan matanya sedikit, melihat tiang merah muda seukuran telapak tangan di samping monyet. Spar tersebut ternyata adalah kristal evolusi, yang agak mengejutkan Stephen, karena menurut apa yang dikatakan si idiot, kristal evolusi juga merupakan harta langka di klan Titan, tetapi ternyata muncul di hadapannya dengan begitu tergesa-gesa. Lantai 2 Tower of the Sky sangat besar dan sangat dalam, area untuk monyet dan kelinci ada di dekat pintu. Menurut logika permainan umum, kesulitan di sini seharusnya paling rendah. Dan di area dengan tingkat kesulitan paling rendah, terdapat harta langka para Titan. Lalu pikirkanlah, seberapa berhargakah benda-benda di lapisan yang lebih dalam? Stephen tidak tahu tentang hal-hal itu untuk saat ini. Dia hanya ingin mendapatkan kristal evolusioner ini sekarang. Dengan cara ini, setelah kerangka dewa terisi penuh, dia dapat maju ke kerangka suci. Pada saat itu, bahkan jika Bogut menjadi lebih kuat, Stephen tidak lagi takut padanya. Lagi pula, tubuh fisik terkuat Bogut saat itu hanyalah tubuh yang sempurna, dan jika dia bisa memajukan kerangka dewa menjadi kerangka suci, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi tubuh pamungkas. Pada saat itu, apakah Bogut akan dianggap sebagai telur? Melihat Stephen berjalan ke arahnya, monyet yang duduk di peron menopang dagunya dengan satu tangan, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Anak-anak kecil, bermainlah dengannya dengan baik, kata monyet. Monyet-monyet yang ada di sekitar monyet berteriak kegirangan, melompat dan berlari terus-menerus.
Stephen terus berjalan ke depan. Ketika dia mencapai langkah ke-8, seekor monyet berlari ke arahnya. Monyet itu memamerkan gigi dan cakarnya dan terlihat sangat menakutkan. Cahaya dingin melintas di mata Stephen, dan dia mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya dan langsung menyerang monyet itu. Ledakan. Dengan suara teredam, kepala monyet itu meledak. Darah menyembur ke belakang, dan mayat jatuh ke tanah, mendarat di kaki Stephen. Melihat pemandangan ini, para penjaga dari semua negara tercengang. Tidak ada yang menyangka Stephen akan membunuh monyet itu dengan satu pukulan. Anda tahu, orang terakhir yang masuk ke wilayah binatang penjaga ini dicabik-cabik dan dimakan dalam sekejap. Itu tempat terlemah, semuanya pergi ke sana. Seseorang menunjuk ke wilayah monyet dan berteriak. Setelah itu, banyak orang bergegas menuju Stephen. Di mata orang-orang ini, karena monyet itu akan dipukuli sampai mati oleh Stephen, itu membuktikan bahwa monyet itu lemah, dan mereka memiliki peluang lebih besar untuk merebut harta yang dijaga oleh monyet. Ini adalah logika yang sempurna. Meskipun banyak orang juga tahu bahwa Stephen sangat kuat, menurut pendapat mereka, sekuat apapun Stephen, ada batas tertentu, bahkan jika dia tidak sekuat dia seharusnya tidak dapat dipukul dikepalai oleh lawan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, monyet itu lemah. Atau bisa juga konservatif mengatakan bahwa monyet itu tidak kuat. Akibatnya, kerumunan mulai bergegas menuju Stephen. Dalam pandangan mereka, harta dari sisi monyet adalah yang paling mungkin diperoleh. Bahkan jika lawan mereka adalah Yamada-kun, itu tidak masalah. Lagi pula, Yamada-kun adalah anggota pohon kehidupan, dan tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak mungkin dia menyerang orang dari negara lain. Selama kamu beruntung, kamu mungkin bisa merebut benda mirip kristal merah muda yang dijaga oleh monyet. Melihat banyak orang bergegas menuju Stephen, Slok dan yang lainnya akan membantu Stephen, tetapi mereka dihentikan oleh Stephen. Kamu pergi ke tempat lain seperti yang aku katakan, teriak Stephen. Slok dan yang lainnya ragu sejenak, tapi akhirnya pergi ke daerah lain. Stephen memandangi mereka yang bergegas ke arahnya. Awalnya, ketika Slok akan merampok dan membunuh orang-orang ini, dia menghentikan mereka, tetapi dia tidak menyangka orang-orang ini berani menyerangnya sekarang, jadi jangan salahkan diri Anda sendiri karena bersikap kasar. Dengan mengingat hal ini, Stephen mengelak dari area monyet. Melihat Stephen minggir, semua orang sangat gembira, berpikir bahwa negara di belakang mereka telah menghalangi Stephen, jadi mereka mempercepat langkah mereka dan langsung menyerbu ke area monyet. Ketika monyet yang duduk di peron melihat orang-orang ini bergegas, niat membunuh muncul di matanya, dan kemudian dia menjentikkan jarinya dan berkata, "Bunuh mereka semua." Saat berikutnya, monyet-monyet itu bergegas menuju manusia. Maka terjadilah pembantaian. Cerita tak henti-hentinya, yang langsung menghentikan Slok dan lainnya yang berencana menyerang area kodok. Saat teriakan berhenti, hanya beberapa orang yang berjuang untuk keluar dari area kera. Di area monyet, ada tunggul di mana-mana. Bab 2527. Ada hampir 20 atau 30 orang yang memasuki menara langit kali ini. Dikurangi 7 orang dari pohon kehidupan, ada hampir 20 orang dari negara lain. Saat ini, hanya ada 3 orang yang tersisa. Ketiganya jatuh ke tanah, berlumuran darah. Mereka yang paling lambat dari ketiganya, jadi mereka juga yang terakhir masuk ke area monyet. Ketika mereka bergegas ke area monyet, mereka hanya melihat orang-orang di depan mereka dibantai oleh monyet. Merekalah yang langsung berbalik dan kabur, dan berhasil melarikan diri dari kawasan kera sebelum dibunuh. Namun, mereka juga membayar harga yang menyakitkan, beberapa tangan mereka robek, dan beberapa di antaranya digigit dengan beberapa luka. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa monyet-monyet ini sama sekali tidak lemah, alasan mengapa mereka dipukul sampai mati adalah karena orang itu terlalu kuat. Berdiri di samping, Stephen melirik ketiga orang yang jatuh ke tanah dan berkata, "Bisakah giliranku sekarang?" Ketiganya mengangguk dengan tergesa-gesa,
mereka sudah ketakutan saat ini. Jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa pergi dari sini selagi bisa. Setelah Stephen meninggalkan kalimat seperti itu, dia berjalan ke area monyet lagi. Ketiga orang itu saling mendukung, terhuyung-huyung ke pintu yang ditandai dengan pintu keluar, lalu berjalan ke pintu dan menghilang di lantai 2 menara langit. Dalam waktu singkat ini, hanya Stephen dan rombongannya yang tersisa di menara langit. Melihat apa yang terjadi pada orang lain, Slok dan yang lainnya sangat memahami sebuah kebenaran, yaitu monster di lantai 2 menara cakrawala semuanya sesat. Di bawah kesadaran seperti itu, semua tindakan mereka menjadi sangat hati-hati. Di sisi lain, Stephen melangkah ke area monyet lagi. Monyet yang baru saja membunuh manusia bergegas menuju Stephen. Mata Stephen berkilat dingin, dan dia langsung membunuh monyet-monyet ini. Monyet yang awalnya kuat langsung berubah menjadi ayam lemah di tangan Stephen, dan Stephen meninju mereka satu persatu dan mengirim mereka untuk menemui Tuhan. Melihat adegan ini, Slok dan yang lainnya sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan Stephen. Meskipun mereka telah mendengar tentang legenda kekacauan yang baru dipromosikan dalam organisasi, mereka tidak memiliki pemahaman intuitif tentang kekuatannya. Melihat semua ini, mereka sangat memahami sebuah sebenarnya, jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Pasti ada puluhan monyet di area monyet, tetapi tidak butuh waktu lama untuk puluhan monyet mati di bawah serangan Stephen. Monyet-monyet ini tidak sama dengan monyet di peron. Monyet di peron jelas sangat cerdas, tetapi monyet biasa ini tidak memiliki banyak kecerdasan, dan mereka semua bertindak berdasarkan naluri, tidak berbeda dengan binatang buas. Setelah membersihkan semua binatang penjaga, hanya monyet yang tersisa di depan Stephen. Monyet itu melompat turun dari panggung, menatap Stephen tanpa ekspresi dan berkata, "Sudah bertahun-tahun, dan akhirnya seseorang bisa mendekatiku." Stephen menatap monyet itu, dan setelah hening sejenak, dia berkata, "Bisakah kita ngobrol? Ayo bicara." Monyet tertegun sejenak, seolah-olah dia sedikit bingung dengan kata-kata Stephen. "Dibandingkan dengan apa yang kamu jaga, aku lebih tertarik pada menara langit," kata Stephen. "Kamu adalah orang pertama yang ingin mengobrol denganku selama bertahun-tahun. Tahukah kamu bahwa kamu tidak punya banyak waktu? Jika kamu membuang terlalu banyak waktu denganku, maka kamu tidak akan memiliki kesempatan dengan harta lainnya di sini," kata monyet. "Harta karun ditakdirkan untuk orang lain, jika saya tidak mendapatkannya karena saya mengobrol dengan Anda, maka saya tidak peduli," kata Stephen. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanya monyet setelah hening sejenak. "Saya ingin banyak bicara. Misalnya, di mana tempat ini? Mengapa ada tempat seperti itu? Dari mana asalnya? Dari mana asalmu?" tanya Stephen. Kata-kata Stephen membuat monyet itu terdiam. Tidak hanya monyet yang terdiam, bahkan para bos yang menonton dari daerah lain juga terdiam. Setelah sekian lama, monyet itu berkata, "Ini adalah permainan." Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan monyet itu, pupil mata Stephen tiba-tiba menyusut. Bab 2528. Dia selalu merasa bahwa setting tempat ini sangat gamified, seperti peluang, harta, dan bos seperti monyet yang bisa dilihat di mana-mana. Bukankah semua ini sama dengan struktur game saat ini, tapi dia tidak menyangka monyet ini langsung diakui ini adalah permainan. "Permainan macam apa ini?" Stephen bertanya. "Aku tidak tahu permainan macam apa ini. Aku hanya tahu bahwa permainan yang disebut Director of Creation disebut Metaverse," kata Monkey. "Yuan Universe." Stephen menatap monyet itu dengan curiga dan bertanya, "Apa itu Yuan Universe?" "Aku tidak tahu." Monyet itu menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak tahu? Bukankah kamu anggota di sini?" tanya Stephen. "Bisakah kamu tahu di alam semesta mana kamu berada?" tanya monyet. "Ini. Aku tidak tahu." Stephen menggelengkan kepalanya. "Lalu kenapa aku harus tahu apa itu Metaverse?"
Aku hanya tahu bahwa aku diciptakan oleh Sang Pencipta dan ditempatkan di sini sebagai monster penjaga untuk menjaga harta karun itu. Tugasku adalah membunuh semua pemain yang mencoba mengambil harta karun itu, kata monyet. Kamu diciptakan? Stephen bertanya dengan heran. Ya, semua makhluk yang kamu lihat di sini adalah buatan, termasuk yang kamu bunuh barusan, kata monyet. Jadi begitu. Stephen tiba-tiba menyadari. Ketika saya meninggalkan para Titan juga mengembangkan teknologi pelipatan ruang angkasa. Menurut informasi yang diperoleh para Titan, setelah teknologi pelipatan ruang angkasa dikembangkan secara ekstrim, alam semesta baru dapat diciptakan dengan melipat ruang, dan ruang bisa dilipat. Peradaban dengan teknologi canggih dapat dengan mudah menghasilkan organisme berbasis karbon. Suara si idiot muncul di benak Stephen. Lalu mungkinkah kita diciptakan oleh peradaban maju? Stephen bertanya. Secara teoritis, itu mungkin, kata si idiot. Ini. Stephen hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika alam semesta tempat bumi berada juga diciptakan oleh peradaban maju, bukankah mungkin orang seperti dirinya sama dengan monyet di depannya? Hanya saja monyet tahu bahwa mereka diciptakan oleh manusia, tetapi manusia tidak. Siapa penciptanya? Stephen bertanya. Setelah Sang Pencipta menciptakan kita, dia memberitahu kita bahwa namanya adalah Wang Xiaoer, kata si idiot. Wang Xiaoer. Stephen tidak memiliki banyak kejutan di wajahnya. Sebenarnya dia selalu percaya bahwa menara langit ada hubungannya dengan Wang Xiaoer, tetapi sekarang seseorang membenarkannya. Namun, Stephen masih sedikit terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa Wang Xiaoer mungkin saja seseorang yang memiliki nasib buruk yang sama seperti dirinya dalam sejarah panjang umat manusia, tetapi sekarang tampaknya Wang Xiaoer ini lebih hebat daripada dirinya. Nah, dia mungkin berasal dari peradaban tingkat sangat tinggi. Adapun mengapa dia datang ke bumi dan mengapa dia keluar dari permainan seperti itu di bumi, Stephen tidak tahu. Menara langit memiliki 3 lantai. Stephen bertanya. 3 lantai, kata monyet. Harta karun apa yang ada di lantai 3? Stephen bertanya. Tidak ada harta karun, kata monyet. Tidak ada harta karun. Stephen menatap monyet dengan ekspresi aneh dan berkata, jika tidak ada harta karun, siapa yang akan melewati level tersebut? Sang Pencipta berkata bahwa mereka yang melewati lantai 3 Menara Cakrawala akan memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepadanya, dan kesempatan seperti itu tidak ada bandingannya dengan harta apapun, kata monyet. Artinya, jika seseorang membersihkan lantai 3 Menara Langit, mereka dapat bertemu Wang Xiaoer. Stephen berkata dengan heran. Begitulah menurut apa yang dikatakan Sang Pencipta, kata monyet. Itu menarik. Stephen menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Menara langit hanya memiliki 3 lantai, dan saya sudah mencapai lantai 2. Jika saya mengumpulkan cukup banyak harta di sini, dan menggunakan harta ini sebagai dasar untuk memperkuat diri, maka mungkin saya tidak akan bisa melewati lantai 3 dari menara langit di masa depan. Pada saat itu, saya mungkin bisa bertemu dengan Wang Xiaoer dari peradaban yang lebih tinggi. Separuh dari waktu telah berlalu, apakah kamu masih bermain? Monyet itu bersandar di peron, menguap dan bertanya. Apakah aku harus membunuhmu untuk mendapatkan harta itu? Stephen bertanya. Ya. Monyet mengangguk. Tidak bisakah kita mendiskusikannya? Meskipun kamu monyet, kamu tidak jauh berbeda dengan manusia. Akan sangat buruk membunuhmu untuk satu hal, kata Stephen. Kita hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Hidup dan mati tidak ada artinya bagi kita, kata monyet itu dengan enteng. Oke. Stephen menghela nafas. Dia merasa bahwa dia sedikit munafik. Apa yang dia mainkan sebenarnya adalah permainan yang diciptakan oleh peradaban tingkat tinggi, dan semua makhluk di depannya hanyalah monster. Gui Dabao adalah dibenarkan, tidak perlu berpikir terlalu banyak tentang hal itu. Memikirkan hal ini, Stephen menggerakkan tangan dan kakinya, dan berkata kepada monyet itu,
karena kamu hanya seorang maka aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Stephen langsung bergegas ke monyet. Monyet itu jelas tidak tahu apa itu jadi dia menunjukkan keraguan di wajahnya, tetapi setelah melihat Stephen bergegas, monyet itu meraung 2 kali dengan bersemangat, lalu bergegas menuju Stephen. Satu pria dan satu monyet bertarung bersama seperti ini. Kekuatan monyet itu sangat kuat, Stephen memperkirakan secara kasar bisa mencapai level kesatria. Tentu saja, tingkat kekuatan ini masih belum cukup untuk menimbulkan ancaman baginya, tetapi tidak mungkin menyelesaikannya dengan 3 atau 2 pukulan, sehingga pertarungan antara Stephen dan monyet menjadi sangat sengit. Di saat yang sama, Slok dan yang lainnya di sisi lain juga telah membuat kemajuan. Mereka telah membunuh banyak kodok kecil dengan mengandalkan taktik langkah demi langkah, dan mereka saat ini bertarung dengan kodok emas. Namun, kekuatan Jin Chan sangat mencengangkan. Slok dan yang lainnya ditelan oleh Jin Chan begitu mereka bertemu satu sama lain. Setelah itu, beberapa orang bubar untuk melawan Jin Chan. Di bawah kepemimpinan Solo, meski beberapa orang Jin Chan tidak bisa terluka dalam waktu singkat, tapi juga tidak akan bisa dikalahkan oleh Jin Chan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dengan teriakan, tulang punggung monyet itu dipatahkan oleh pukulan Stephen, dan jatuh ke tanah dengan lesu. Stephen melirik monyet itu, lalu berjalan ke meja dan mengambil tiang evolusi di atas meja. Bab 2529. Aku akhirnya mendapatkan tiang evolusi. Stephen memandangi batu di tangannya dengan penuh semangat. Benda ini mewakili masa depanku. Dengan benda ini, aku memiliki paspor ke kelas Titan. Tanpa benda ini, dia akan menjadi tubuh yang sempurna jika dia mati. Pada saat ini, tiang evolusi di tangan Stephen tiba-tiba meleleh. Seluruh evolusi Spar seperti es krim yang dipanaskan, meleleh menjadi genangan air, dan kemudian menembus kulit Stephen. Brengsek, apa yang terjadi? Stephen bertanya dengan ngeri. Spar evolusi akan secara otomatis berintegrasi dengan kerangka dewa. Setelah muatan kerangka dewa mencapai 100%, kerangka dewa secara otomatis akan mengaktifkan fungsi lanjutan, jelas Sadan. Apakah ini normal? Stephen bertanya. Ya, kata si idiot. Mendengar apa yang dikatakan si idiot, Stephen menghela nafas lega, lalu mengalihkan perhatiannya ke Jin Chan. Jin Chan masih berjuang, dan akan sulit untuk mengatakan pemenangnya dalam waktu singkat. Stephen tidak membuang waktu dan langsung pergi ke Jin Chan. Dengan bergabungnya Stephen, Jin Chan langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan terbunuh tidak lama kemudian. Saat Jin Chan terbunuh, Slok berjalan ke depan peron dengan langkah cepat, dan mengulurkan tangan untuk mengambil buah ungu di peron. Melihat Slok hendak menangkap buah itu, Stephen tiba-tiba menyusul Slok dan datang ke peron, dan mengambil buah itu. Milikku, seru Slok bersemangat. Tapi saat berikutnya, Slok menutup mulutnya dengan tegas, karena Stephen menatapnya tanpa ekspresi. Siapa yang kamu bicarakan? Stephen bertanya. Slok sedikit gemetar, dan berkata dengan cepat, ini milikmu. Petik 2. Stephen mencibir dan melihat buah di tangannya. Bentuk buah ini terlihat seperti apel, kecuali warnanya yang aneh, tidak ada yang terlalu aneh. Tepat ketika Stephen hendak menyingkirkan buah itu meleleh di tangan Stephen seperti tiang evolusi sebelumnya. Cairan ungu langsung menembus kulit Stephen, dan kemudian, mulai dari telapak tangan Stephen, warna ungu menyebar dengan cepat. Brengsek, apa yang terjadi? Stephen menatap tangannya dengan ngeri. Tidak diketahui. Telah terdeteksi bahwa sel-sel tubuhmu sedang mengalami metabolisme yang cepat, kata si idiot. Stephen mundur beberapa langkah dengan ngeri, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, ungu telah menyebar dari tangannya ke seluruh tubuhnya. Slok dan yang lainnya semua memandang Stephen dengan takjub, tidak tahu mengapa dia berada dalam situasi seperti itu. Saat berikutnya, semburan asap ungu keluar dari pori-pori di tubuh Stephen.
Asap ungu tampak lebih ringan dari udara, dan setelah menyembur keluar dari pori-pori, dengan cepat naik ke langit. Ah! Stephen hanya merasa seluruh tubuhnya digigit semut yang tak terhitung jumlahnya, dan perasaan itu hampir membuatnya gila. Huff, biarkan kamu merampokku, dan kamu akan menderita. Melihat adegan ini, Slok sudah senang. Solo di sisi lain mengerutkan kening, memegang erat pisau di tangannya dan tidak pernah meletakkannya. Sekitar 1 menit kemudian, udara ungu tidak lagi menyembur keluar dari tubuh Stephen, dan awan udara ungu baru saja melayang di atas Stephen. Lin. Stephen berdiri di sana dengan hampa, seolah-olah dia masih tenggelam dalam perasaan tadi. Tiba-tiba, Stephen menarik napas tajam. Udara ungu yang awalnya mengambang di atas Stephen mengalir langsung ke lubang hidung Stephen seolah-olah ditarik oleh sesuatu. Dalam sekejap mata, awan energi ungu memasuki tubuh Stephen. Tubuh Stephen bergetar hebat, lalu dia menghela nafas panjang. Tidak, gangguan, ada apa? Slok bertanya dengan gugup. Nyaman. Stephen tidak bisa menahan teriakan. Nyaman. Orang-orang di sekitar tercengang. Bukankah kamu terlihat kesakitan sekarang? Kenapa kamu nyaman sekarang? Stephen tidak menjelaskannya kepada orang-orang di sekitarnya, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi saat ini. Baru saja dia benar-benar menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, tetapi sekarang dia sangat bersemangat untuk lepas landas. Aktivitas sel telah sangat meningkat, dan kekuatan serta ketangguhan tubuh telah meningkat pesat. Tubuhmu sebanding dengan tubuh tertinggi Titan, kata si idiot. Tubuh pamungkas. Murid Stephen tiba-tiba menyusut. Tubuh fisiknya selalu menjadi kekurangannya. Karena tulangnya berhubungan dengan tulang para dewa, kekuatan tulangnya jauh melebihi kekuatan dagingnya. Sederhananya, tubuhnya jauh lebih rendah dari tulangnya. Menurut tes si bodoh, kekuatan tubuhnya telah mencapai kekuatan tubuh Titan biasa. Sepenuhnya dieksploitasi, sekali dikerahkan, tubuh fisik tidak tahan, dan itu akan dengan mudah menyebabkan tubuh fisik runtuh. Namun kini, buah yang namanya tidak diketahui itu langsung membuat kekuatan tubuhnya terbentang 2 level, mencapai level tubuh pamungkas dalam 1 gerakan. Artinya, sekarang tubuhnya dapat sepenuhnya mendukung pengoperasian Senkui, bahkan jika keluaran daya Senkui adalah 100%, tubuhnya tidak akan mengalami kerusakan apapun, dan selama muatannya mencapai 100%, akan ada ultimate with tubuh fisik sebagai penopang. Kerangka ilahinya juga dapat ditingkatkan menjadi kerangka suci tanpa halangan apapun. Bab 2530. Pada saat itu, dia akan menjadi anggota klan Titan Pamungkas yang masih hidup. Tahukah Anda, dewa asal hanyalah Titan lengkap sebelum ia terbagi menjadi kerangka dan bogot. Tidak pernah ada item apapun dalam databaseku yang memungkinkan tubuh para Titan melewati 2 level dalam waktu sesingkat itu. Buah ini tidak diragukan lagi merupakan produk dari peradaban tingkat tinggi, kata si idiot. Pria bernama Wang Xiaor itu jauh lebih kuat dari para Titan dan Protoss. Kata Stephen. Ya, kata si bodoh. Berapa banyak waktu yang tersisa? Stephen bertanya. Masih ada 16 menit, kata si idiot. 16 menit. Terus bunuh monster dan rebut harta. Stephen bergegas menuju kelinci sambil berbicara, langsung memasuki kelompok kelinci. Orang-orang di sebelahnya melihat bahwa Stephen mulai membuka ruang bawah tanah lagi, dan semua staf segera mengikuti. Saat ini, kekuatan Stephen telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, membunuh kelinci seperti serigala memasuki domba, dan dia membunuh semua kelinci dalam waktu singkat. Bahkan Raja Kelinci tidak bisa menahan pukulan gabungan Stephen. Setelah Stephen membunuh Raja Kelinci, dia langsung mengambil palu merah yang dijaga oleh Raja Kelinci. Gangguan, kamu telah mengambil 2 harta berturut-turut, jadi kita harus berbagi yang ketiga. Melihat Stephen memiliki ide untuk memonopoli harta itu, Slok berteriak dengan penuh semangat. Cahaya dingin melintas di mata Stephen. Saat berikutnya, tubuh Slok jatuh ke tanah, matanya melebar,
seolah dia tidak mengerti mengapa Stephen berani membunuhnya dengan begitu mudah sampai dia mati. Beberapa orang lain di sekitar melihat bahwa Stephen telah membunuh Slock dan mereka sangat terkejut. Perselisihan, Slock. Seseorang hendak mengatakan sesuatu, tetapi Stephen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dan langsung membunuh orang lain. Jatuh lagi. Ketika Stephen bergegas menuju orang ketiga, elit pohon kehidupan akhirnya mengerti bahwa gangguan yang baru dipromosikan dari organisasi ini sama sekali tidak ingin mereka pergi dari sini hidup-hidup. Semua orang menoleh dan bergegas menuju pintu keluar. Selama mereka bisa melarikan diri di sini, mereka mungkin masih bertahan. Saat ini, Solo bergerak. Ketika Solo memotong seorang master menjadi dua dengan satu pisau, beberapa yang tersisa benar-benar putus asa. Mereka tidak mengerti mengapa master di kedua organisasi ini akan membunuh mereka semua. Dalam sekejap mata, kecuali Stephen dan Suluo, semua orang mati. Stephen memandang Solo dan berkata, tempat ini terlalu berbahaya, sayangnya, kecuali kamu dan aku, semua orang tewas dalam pertempuran. Petik 2. Ya. Solo mengangguk. Ayo terus memoles peralatan. Waktu hampir habis, kata Stephen. Solo tidak banyak bicara, dan menuju ke binatang penjaga lainnya bersama dengan Stephen. Dalam sekejap mata, area lain dibersihkan. Stephen datang ke depan meja dan melihat sebotol cairan transparan di atas meja. Ada garis yang tertulis di atas meja. Cairan pembersih, untuk memurnikan semua kekuatan jahat. Petik 2. Akan ada pengenalan harta karun di setiap meja, yang baru ditemukan Stephen nanti. Solo, ini untukmu. Jika kamu meminumnya, mungkin ada efek yang tidak terduga. Stephen menyerahkan cairan pembersih ke Solo. Solo melihat cairan di dalam botol, ragu sejenak, dan meminumnya. Saat berikutnya, sesuatu seperti tinta tiba-tiba menyembur dari permukaan tubuh Solo. Saat hal-hal ini menyembur keluar, Solo menjerit kesakitan. Stephen berdiri dengan gugup di samping. Dia sebenarnya tidak tahu apakah cairan pembersih itu berguna, tetapi karena ada hal seperti itu di depannya, dia harus mencobanya bagaimanapun caranya. Benda-benda seperti tinta itu memadat di permukaan tubuh Solo dan mengeluarkan bau busuk. Dalam beberapa detik, cairan itu memadat menjadi cangkang yang sangat keras. Apakah kamu baik-baik saja? Stephen bertanya. Solo tidak berbicara, bahkan tidak bernapas. Tepat ketika Stephen akan membantu Solo keluar dari cangkangnya, tiba-tiba terdengar bunyi klik dari cangkang di permukaan tubuh Solo. Lalu, muncul retakan di tubuh Solo. Retakan ini semakin membesar, dengan cabang yang semakin banyak, dan tidak butuh waktu lama menyebar ke seluruh tubuh Solo. Dengan suara berderak, seluruh cangkang benar-benar hancur dan jatuh ke tanah. Jadi tubuh Luo muncul di depan Stephen. Wajah ungu kebiruan yang asli benar-benar hilang, digantikan oleh wajah kemerahan. Bagaimana? Stephen bertanya. Rasanya. Santai yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Solo sambil melihat tangannya. Tangan yang awalnya berwarna ungu kebiruan dan penuh dengan darah dan abses telah sepenuhnya kembali normal saat ini. Seolah-olah buah itu belum pernah digunakan, kata Solo bersemangat. Tampaknya efektif, kata Stephen sambil tersenyum. Ya, Solo mengangguk dengan penuh semangat, matanya yang awalnya keruh dan tak bernyawa kini bersinar dengan semangat dan vitalitas yang kuat. Saat ini, semua binatang penjaga di seluruh lantai 2 tiba-tiba menjadi gelisah. Binatang penjaga ini membuat suara-suara aneh. Ini 1 jam. Stephen mengerutkan kening. Pergi, atau tinggal, tanya Solo. Sayang sekali pergi begitu saja, kata Stephen. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan membunuh ombak, kata Solo sambil mengepalkan pisau di tangannya. Stephen melihat ke depan. Binatang penjaga di depan bergegas keluar dari wilayah mereka dan bergegas ke arahnya. Bunuh, dan lihat apakah kita bisa mendapatkan barang bagus, kata Stephen. Setelah itu, keduanya menuju ke depan bersama. Terima kasih.
Sampai jumpa di bab selanjutnya.